Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ibadah tidak hanya sekedar aktivitas ritual yang selama ini kita jalankan, seperti sholat, puasa, haji, atau amalan-amalan yang lain yang selama ini kita kenal dengan kata ibadah. Dalam Islam, ibadah mencakup semua bentuk ketundukan dan ketaatan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti lain segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari dua unsur, yaitu unsur lahir dan batin, unsur ruh dan jasad, fisik dan non-fisik. Maka dalam ibadah, selain ada ibadah yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan fisik, seperti kita sholat, seperti kita puasa, haji, dan lain sebagainya, ada juga ibadah yang oleh para ulama disebut dengan ibadah batin atau ibadah hati. Ibadah hati ini tidak kalah penting juga dengan ibadah fisik, karena kita sebagai manusia, hati kita adalah raja. Hati inilah yang mengendalikan apa yang ada pada diri kita, tingkah laku kita, kegiatan kita, gerak-gerik kita, langkah kaki kita, semuanya ini sejatinya diperintahkan oleh hati. Di antara ibadah hati yang penting untuk kita lakukan adalah muhasabah. Muhasabah secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab hasaba atau hasiba, yang berarti mengira atau menghitung, mengkalkulasi, melihat-lihat. Maka muhasabah dalam arti bahasa berarti melihat-lihat, menghitung, mengkalkulasi keadaan diri kita. Mana di antara diri kita ini yang baik, mana di antara diri kita ini yang buruk. Kita hitung terus. Kita mengenal kata hisab, yaitu hitungan di akhirat nanti yang menghitung setiap amalan kita di dunia. Sebelum kita dihisab nanti di akhirat, maka kita di dunia ini perlu juga melakukan hisab terhadap diri kita. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada kita untuk melihat diri kita, untuk menghitung seberapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap manusia, setiap orang memperhatikan, melihat, menghitung-hitung apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kumpulkan untuk persiapan menghadapi hari esok. Hari esok bukan hanya dalam artian hari esok yang dekat dengan kita, tetapi hari esok yang lebih jauh, yaitu hari esok di mana kita nanti dikembalikan di akhirat, dan disitulah hidup kita adalah hidup yang abadi dan selama-lamanya. Dari sini maka kita perlu menghitung setiap saat, setiap waktu apa yang sudah kita kumpulkan dari bekal hidup kita. Seorang sahabat bernama Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabalah kalian, hitunglah diri kalian, introspeksi, lihat, kalkulasikan antara kebaikan dan keburukan kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti di akhirat kalian akan dihitung. Kenapa kita perlu di sini menghitung-hitung kebaikan dan keburukan kita sebelum di akhirat nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya? Karena kata Umar, al-yauma amalun bila hisab,
Sekarang kita di dunia ini bebas beramal. Belum ada hisab dari Allah, hisab dari malaikat. Belum ada hitung-hitungan. Sekarang kita bebas untuk melakukan apapun, baik kebaikan maupun keburukan. Sementara wal ghadu hisab bila amal. Nanti ketika kita di akhirat tinggal hisabnya, tinggal hitungannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka ketika di dunia ini kita menghisab, kita masih ada waktu untuk memperbaiki. Nanti di akhirat ketika kita dihisab, tidak ada lagi kesempatan. Sehingga orang-orang yang ingin dikembalikan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun hiya huwa qailuha. Ya, sesungguhnya itu kalimat yang selalu dia ucapkan, yang suatu saat ketika dikembalikan ke dunia, maka dia akan melakukan amalan dosa-dosa yang lain. Ya, dia tidak akan pernah melakukan kebaikan selama dia tidak bermuhasabah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini amalan hati yang bernama muhasabah ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Yang pertama, kita menjadi orang yang beruntung. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang lebih disibukkan dengan aibnya, artinya lebih banyak menghitung kekurangan kesalahan dia daripada disibukkan dengan aib orang lain. Kita selama ini mungkin kebalikannya. Kita banyak melihat aib keburukan orang. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, sementara kuman di seberang lautan tampak. Ya, aib yang ada pada orang lain selalu kita lihat, kita cari-cari, kita amati, kita hitung-hitung. Sementara aib yang ada pada diri kita jarang sekali kita sadari, jarang sekali kita lihat. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk lebih sibuk dengan aib kita sendiri, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Bukan hanya beruntung di akhirat, tapi kita juga bisa mendapatkan keberuntungan di dunia kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara pesan singkat tentang muhasabah, introspeksi diri.